Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Yuda Pratama. Di sini menjabat sebagai Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, bidang kesiswaan sekaligus sebagai guru matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyosialisasikan program-program SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya memiliki visi sebagai berikut. Pendidikan berwawasan masa depan yang diselenggarakan secara profesional dengan mengintegrasikan IMTAK dan IPTEK dalam mempersiapkan cendekiawan muslim. SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya memiliki misi sebagai berikut. Menyelenggarakan pendidikan yang islami dan berkualitas, memiliki pendidikan akhlak mulia, dan penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta penanaman semangat pembaharuan dalam mempersiapkan cendekiawan muslim yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Azhar Kelapa Gading memiliki values yang dipegang teguh dari dulu hingga sekarang, yaitu yang dirumuskan dalam bentuk pivot, PIVOT. P yaitu profesional, yaitu berpikir ilmiah, berprestasi, dan berkembang. Untuk I yaitu inovatif, yaitu kreatif, kritis, dan konstruktif. V untuk visioner, yang memiliki artian berwawasan, berani, dan berencana. Untuk K yaitu komitmen, yang memiliki artian penuh kecintaan, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Sedangkan T di sini artinya adalah terpercaya, yang memiliki artian jujur, amanah, terbuka, dan integritas. Latar belakang berdirinya SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya adalah didirikan sebagai wujud keinginan untuk membentuk pendidikan berkualitas secara berkesinambungan, mulai dari KB, TK, SD, hingga SMP. Melalui pendidikan berkualitas ini akan terbentuk generasi unggul, generasi yang mampu mensinergikan antara dzikir dan fikir, antara iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai visi dan misi yang ada. Karakteristik SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya adalah melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum pemerintah dan pendidikan agama Islam sebagai mata materi khusus. Materi agama Islam selalu menjiwai dalam semua mata pelajaran dan semua aktivitas pembelajaran di sekolah. Untuk karakteristik kegiatan keagamaan tertuang di dalam budaya Alaska, baik 9 budaya Alaska maupun budaya mutu dan budaya lingkungan sekolah. Alaska memiliki 9 budaya yang disebut sebagai 9 budaya karakter Alaska. Yang pertama adalah selalu sholat tepat waktu, tertib dan berjamaah. Yang kedua adalah selalu senang membaca Al-Quran dan tafsir-tafsirnya. Yang ketiga adalah membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah. Yang keempat, selalu mengucapkan terima kasih, tolong, maaf, dan permisi dalam situasi yang tepat. Yang kelima adalah selalu berbusana rapi dan menutup aurat. Yang keenam adalah selalu menjaga kebersihan serta merapikan meja dan peralatan. Yang ketujuh, selalu membudayakan antre. Yang kedelapan, selalu tertib, tidak mengobrol dalam majelis. Sedangkan yang terakhir, yang kesembilan adalah percaya diri, berkomunikasi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab. SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya memiliki budaya mutu berkelanjutan. Ada 2 budaya mutu di sini. Yang pertama yaitu mutu agama, sedangkan yang kedua adalah mutu akademik. Untuk mutu agama, yang pertama yaitu lulusan SMP bisa menghafal juz 29. Yang kedua, tahsin Al-Quran. Lulusan SMP bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, yaitu diharapkan lulusan SMP siap menjadi imam sholat wajib. Yang keempat, hafalan doa-doa. Yang kelima, memiliki perilaku yang santun dalam tutur dan sikap. Sedangkan untuk mutu akademik adalah lulus SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading mempunyai target minimal rata-rata 75.
SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya memiliki budaya di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah ketika masuk ke lokasi sekolah. Ada dua di sini yang akan saya bahas. Yang pertama adalah budaya dari siswa itu sendiri. Yang pertama, siswa masuk lingkungan sekolah mengucapkan salam dengan menampakkan wajah yang penuh semangat, ceria, senyum, sapa, dan sikap santun, baik itu kepada guru ataupun kepada karyawan yang lain dan juga sesama teman. Yang kedua adalah siswa berjabat tangan dengan guru dengan cara mencium tangan guru. Sedangkan untuk budaya guru, yang pertama adalah guru menyambut siswa dan menjabat tangan siswa dengan penuh perhatian, 4S ya, yaitu senyum, salam, sapa, dan santun. Sedangkan yang kedua, guru fokus pada siswa ya. Yang ketiga, guru memperhatikan kondisi raut muka siswa dengan memberikan semangat dan doa. Sedangkan yang terakhir adalah guru memberikan apresiasi ketika ada siswa yang kurang semangat, sehingga siswa tersebut dapat bersemangat ketika berada di sekolah. Pengembangan kurikulum SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Berikut saya sajikan struktur kurikulum di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri di tampilan video berikut ini, mulai dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sampai dengan mata pelajaran yang ke-13 yaitu bahasa Arab. Silakan jika Bapak Ibu ingin menyimpan gambar ini, bisa di pause untuk videonya kemudian di screenshot. Terima kasih. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya bisa dilihat di video berikut ini, mulai dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti sampai bahasa Arab semuanya 75, kecuali dua mapel yaitu matematika dan IPA yang keduanya memiliki KKM 70. Kriteria kenaikan kelas SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Di sini, siswa dinyatakan naik kelas apabila 1. Mengikuti keseluruhan program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. 2. Deskripsi pada KI 1 dan KI 2 sekurang-kurangnya bernilai B atau baik. 3. Peserta didik telah mengikuti pembelajaran sekurang-kurangnya 80% tatap muka. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM. Nilai tersebut dihitung dari rata-rata nilai semester ganjil dan nilai semester genap. Pengembangan kesiswaan SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Dalam rangka menyeimbangkan antara kegiatan belajar di dalam kelas dan di luar kelas, sekolah telah mempersiapkan beberapa kegiatan penunjang KBM yang dilaksanakan di luar kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keagamaan, kepekaan sosial, serta melatih kemandirian. Kegiatan itu antara lain akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Amaliyah Ramadan yang diadakan setiap bulan Ramadan. Yang kedua, Alaska Survival Challenge atau yang biasa disebut sebagai ASC. Yang ketiga adalah Field Trip. Yang keempat adalah Partial Study. Yang kelima adalah PHBI. Yang keenam PHBN. Dan yang ketujuh kegiatan pagi. Kegiatan pagi SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Di sini setiap pagi sebelum pembelajaran, anak-anak ada agenda khusus yang mereka laksanakan setiap harinya. Yang pertama pada hari Senin pada pukul 7 hingga 7.30, kegiatannya adalah pada minggu pertama akan ada upacara bendera. Sedangkan pada minggu kedua, 3 dan 4 akan ada agenda literasi. Sedangkan yang kedua pada hari Selasa, waktunya sama jam 7 hingga 7.30. Kegiatan anak-anak adalah sholat duha, kemudian dilanjutkan liqoh. Yang ketiga, pada hari Rabu, pukul 7 hingga 7.30, kegiatan anak-anak adalah sholat duha, lalu dilanjutkan dengan khitobah, atau dalam hal ini latihan khutbah.
Jadi anak-anak disiapkan agar yang laki-laki khususnya siap untuk menjadi khotib sholat Jumat, sedangkan yang perempuan siap untuk berdakwah. Yang keempat, pada hari Kamis pada pukul 7 sampai 7.30 kegiatan anak-anak adalah sholat duha atau baca Al-Quran. Yang kelima, pada hari Jumat pada pukul 7 sampai 7.30 kegiatan anak-anak adalah pada pekan pertama, yaitu Jumat Sehat, biasanya diisi dengan senam ataupun olahraga yang lain. Pada minggu kedua adalah English Morning, pada minggu ketiga adalah Character Building, dan minggu yang terakhir atau minggu yang keempat adalah Arabic Morning. Kegiatan ekstrakurikuler SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan oleh peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler juga dalam rangka pengembangan diri. Ada beberapa program yang menjadi wajib diikuti dan ada yang bersifat pilihan. Untuk ekstrakurikuler wajib terdiri dari pramuka dan paskibra yang biasanya dilaksanakan pada hari Rabu. Sedangkan untuk ekstrakurikuler yang pilihan, ada beberapa pilihan di sini. Yang pertama ada panahan, yang alhamdulillah kami banyak mendapatkan gelar juara di bidang ini, baik tingkat kota, provinsi, nasional ataupun internasional. Yang kedua adalah futsal, kemudian dilanjutkan ada pilihan lagi bola basket, kemudian ada sinematografi. Di sinematografi sendiri anak-anak juga telah berhasil mendapatkan banyak penghargaan mulai dari tingkat kota hingga tingkat provinsi, dan masih banyak ekstrakurikuler pilihan yang lainnya. Program kegiatan SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah pembukaan tahun pelajaran baru 2020-2021 pada tanggal 14 Juli 2020. Dilanjutkan layanan orientasi siswa pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2020. Kemudian ada Sosprok yang hari ini sedang berlangsung, yaitu tanggal 18 Juli 2020. Ada Alaska Literasi yang dilaksanakan setiap Senin, Alaska Liko setiap Selasa, Kitobah setiap Rabu, Syarat Kecakapan Keagamaan setiap Jumat, layanan konseling di awal semester 1 bersamaan dengan layanan orientasi siswa, Idul Adha tanggal 31 Juli 2020, HUTRI tanggal 17 Agustus yang biasanya akan ada upacara, namun mungkin di masa pandemi ini upacaranya nanti berupa upacara virtual. Kemudian ada Pekan Muharram 1442 Hijriah pada tanggal 20 Agustus 2020. Kemudian ada PTS penilaian tengah semester 1 tanggal perkiraan tanggal 14 sampai 22 September 2020. Student Scientific Project ini adalah bentuk pelaporan dari kegiatan ASC. Jadi anak-anak dilatih untuk membuat karya tulis ilmiah sejak di SMP. Nah, untuk Student Scientific Project ini dilaksanakan setelah ASC. Nanti kita tunggu untuk ASC-nya sampai anak-anak masuk semua terlebih dahulu. Selanjutnya ada Hari Pahlawan tanggal 9 November 2020. Dilanjutkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 30 Oktober 2020. Kemudian ada penilaian akhir semester 1 tanggal perkiraannya adalah tanggal 30 November hingga 8 Desember 2020. Lalu ada kelas meeting online. Ini online karena kita masih di masa pandemi. Cuma nanti ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kelas meeting akan dilaksanakan secara langsung, yaitu tanggal 10 sampai 11 Desember 2020. Kemudian ada Alaska Scout Camp tanggal 11 sampai 12 Desember 2020. Jadi anak-anak nanti akan menginap di sekolah gitu. Ada lagi penyerahan BLHB virtual pada tanggal 18 Desember 2020. Ada Alaska Character Award tanggal 17 Desember 2020. Jadi sebagai bentuk penghargaan kami kepada anak-anak yang memiliki karakter yang bagus, yang dapat menginspirasi siswa lainnya, akan kami berikan
Alaska Character Award ini. Lalu ada Alaska Survival Challenge atau ASC. Perkiraan adalah bulan Januari 2021. Ada Alaska Cup 9 Januari 2021. Ada mading kelas 2 kali setiap semester. Ada khataman Al-Quran, ini akan dilaksanakan 2 bulan sekali, ya, biasanya pada pekan pertama. Home visit kondisional, jadi ketika ada siswa yang sakit selama berhari-hari atau mungkin punya masalah lain, maka kami akan mengunjungi rumah siswa tersebut untuk melaksanakan home visit. Kemudian ada UKS, ini juga kondisional. Selanjutnya ada Alaska Joint Competition, ini waktunya juga kondisional. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian tengah semester 2, yaitu tanggal 1 sampai 9 Maret 2021. Lalu ada peringatan Isra Mi'raj tanggal 12 Maret 2021, Class Performance tanggal 23 Maret 2021. Lalu ada kegiatan Ramadan tanggal 15 sampai 21 April 2021. Buka bersama dan santunan tanggal 7 Mei 2021. Biasanya kami akan mengunjungi panti asuhan di sekitar sekolah ini bersama anak-anak untuk melaksanakan santunan ini. Kemudian ada takjil on the road tanggal 6 Mei 2021. Ada mabit, ya, malam bina iman dan takwa tanggal 7 Mei 2021. Penyaluran dan pembagian zakat ini mendekati Idul Fitri nanti. Kemudian ada halal bihalal tanggal 27 Mei 2021. Kemudian ada penyerahan BLBH semester 2 tanggal 18 Juni 2021. Berikut akan saya bacakan sekaligus saya kenalkan daftar guru karyawan SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Di sini akan saya tampilkan nanti ada nomor HP masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu ada perlu atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan langsung menghubungi beliau yang nomornya ada di sini, yang tertera di sini. Yang pertama adalah Ibu Winarsih, sarjana pendidikan, Magister Psikologi. Beliau adalah lulusan S2 Psikologi Untak Surabaya yang pada tahun ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Yang kedua ada Bu Diah Statista, sarjana sains. Beliau adalah lulusan S1 Biologi UNS yang pada tahun ini beliau menjabat sebagai Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya bidang kurikulum sekaligus sebagai pengajar mata pelajaran IPA. Yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Bapak Angga Yuda Pratama, sarjana pendidikan. Saya lulusan S1 Pendidikan Matematika UNESA yang pada tahun ini diberi amanah menjabat sebagai Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya bidang kesiswaan. Kemudian saya juga sebagai guru matematika sekaligus pembina baca Al-Quran. Yang keempat ada Bapak Rahmat Arifin, sarjana pendidikan. Beliau adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNESA yang pada tahun ini menjadi pengajar bahasa Indonesia, pembina baca Al-Quran sekaligus sebagai wali kelas 7. Yang kelima ada Bu Endang Purwaningsih, sarjana pendidikan. Beliau adalah lulusan S1 Pendidikan Ekonomi yang pada tahun ini mengajar mata pelajaran IPS dan juga PPKN. Kemudian ada Bapak Saiful Hadi, Magister Pendidikan. Beliau adalah lulusan S2 dari Teknologi Pendidikan Adi Buana. Yang pada tahun ini beliau mengajar di bahasa Inggris, kemudian koordinator literasi, wali kelas 9 sekaligus pembina OSIS. Berikutnya adalah Bapak Arif Subhan, sarjana pendidikan. Beliau adalah lulusan S1 Seni Rupa UNESA yang pada tahun ini beliau mengajar Al-Quran Hadis kelas 8 dan kelas 9. Kemudian beliau juga mengajar mata pelajaran prakarya,
kemudian mengajar bahasa Jawa dan sekaligus pembina baca Al-Quran. Berikutnya adalah Pak Mursanto. Beliau merupakan lulusan S2 UMS yang pada tahun ini mengajar mata pelajaran bahasa Arab, kemudian mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 sekaligus sebagai pembina baca Al-Quran. Kemudian ada Bapak Diki Septiar Wisnu, sarjana pendidikan. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Olahraga UNESA yang pada tahun ini beliau mengajar mata pelajaran penjas orkes, kemudian sebagai pembina ekstrakurikuler Panahan sekaligus pembina pramuka dan paskibraka. Berikutnya adalah Bapak Dodi Angga Lesmana, sarjana pendidikan. Beliau adalah lulusan S1 Pendidikan Musik UNESA yang pada tahun ini beliau mengajar seni budaya sekaligus pembina ekstra musik. Kemudian ada Ibu Nurin Khalifatul Ma'rifah, sarjana pendidikan. Beliau merupakan lulusan S1 Bimbingan Konseling UNESA yang pada tahun ini beliau sebagai guru bimbingan konseling sekaligus pembina pramuka. Sedangkan yang terakhir adalah Bapak Muhammad Hari, sarjana pendidikan Islam. Beliau merupakan lulusan S1 Manajemen Pendidikan Islam STAI An-Najah Indonesia Mandiri yang pada tahun ini Pak Hari merupakan staf tata usaha sekaligus OPS. Berikut adalah sosialisasi program SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yang telah sampai di penghujung acara. Saya Angga Yuda Pratama. Apabila dalam membawakan acara pada hari ini terdapat salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, maka Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nanti insya Allah kami dari SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya akan menjawab secepat-cepatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.